Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami merenungkan kebaikan Tuhan bagi kami. Biar kami menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang terus menyala-nyala di hadapan. Roh kami tidak padam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku, jelikanku Tuhan, jelikanku, jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku, jelikanku Tuhan, jelikan, amin. Jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Bapa yang baik, hari ini kami mau diubahkan oleh Tuhan, kami mau disembuhkan oleh Tuhan, kami dipulihkan oleh Tuhan melalui renungan hari ini. Bersabdalah, kami siap mendengar. Ajar kami memahami ya Tuhan, kami menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 20 September 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan pemeliharaan Allah bagi murid yang setia. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Matius 28 ayat 20b dan Filipi 4 ayat 19. Saya akan membacakannya demikian firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lalu di dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dalam perjalanan iman kita sebagai murid Kristus, salah satu aspek yang paling sering menjadi perhatian adalah bagaimana kita dapat bertahan di tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan ujian. Ketika berbagai tanda akhir zaman semakin tampak, pertanyaannya tentang bagaimana Allah memelihara umatnya menjadi semakin relevan. Sebagai murid yang setia, kita dipanggil untuk hidup dengan penuh pengharapan, bukan karena kekuatan kita sendiri
melainkan karena janji pemeliharaan Allah yang tidak pernah gagal. Di dalam Matius 28 ayat 20b dan Filipi 4 ayat 19, kita menemukan janji yang kuat dari Allah untuk selalu menyertai dan mencukupi segala kebutuhan kita. Pemeliharaan Allah yang berdaulat dan kasih setianya adalah fondasi bagi murid Kristus yang bersiaga di akhir zaman. Di dalam Matius 28 ayat 20 merupakan bagian dari amanat agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Di dalam ayat ini, Tuhan Yesus memberikan jaminan bahwa Dia akan selalu hadir bersama murid-muridnya, bahkan hingga akhir zaman. Ini adalah janji yang sangat menghibur dan menguatkan, terutama bagi murid-murid Kristus yang menghadapi kesulitan dan tantangan dalam menjalani panggilan mereka. Kehadiran Kristus adalah manifestasi dari pemeliharaan Allah yang terus-menerus bagi umatnya. Allah tidak hanya menciptakan dunia dan kemudian meninggalkannya, tetapi Dia terus aktif dalam sejarah, menyertai dan memelihara umatnya di setiap masa. Kehadiran Kristus dalam hidup murid-muridnya menunjukkan bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta kita, di dalam Matius 1 ayat 23. Dia tidak hanya menyertai secara fisik ketika Dia berjalan bersama murid-muridnya di bumi, tetapi setelah kenaikannya, Roh Kudus diberikan sebagai penolong yang memastikan bahwa Kristus tetap hadir di dalam hati dan kehidupan setiap umatnya. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Ini adalah sumber kekuatan yang tak tergoyahkan, sebab kita tahu bahwa Dia yang berjanji akan selalu menyertai adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu dan pemeliharaannya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 19 memberikan jaminan lain mengenai pemeliharaan Allah dalam hal kebutuhan kita. Paulus menulis, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Ayat ini menunjukkan bahwa Allah bukan hanya memperhatikan aspek spiritual dari kehidupan murid-muridnya, tetapi juga kebutuhan jasmani mereka. Di dalam konteks surat Paulus kepada jemaat di Filipi, dia sedang berterima kasih atas dukungan finansial yang diberikan oleh jemaat tersebut dalam pelayanan Injil. Namun Paulus juga ingin mengingatkan jemaat bahwa pada akhirnya pemeliharaan utama mereka berasal dari Allah, bukan dari manusia. Ini mencerminkan pandangan teologis yang mendalam bahwa segala sesuatu yang kita miliki dan butuhkan berasal dari tangan Allah yang penuh kasih dan kuasa. Sebagai murid Kristus yang bersiaga di akhir zaman, kita seringkali dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi, krisis sosial, atau bahkan kelangkaan kebutuhan dasar. Namun, janji Tuhan di Filipi 4 ayat 19 memberikan kita keyakinan bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Ini berarti bahwa pemeliharaan Allah tidak terbatas pada apa yang kita lihat atau harapkan, melainkan sesuai dengan kelimpahan kasih karunia-Nya. Sebagai murid, setiap dipanggil untuk bersandar pada pemeliharaan Allah yang sempurna ini, mengetahui bahwa Dia tahu apa yang kita perlukan, bahkan sebelum kita memintanya, di dalam Matius 6 ayat yang ke-8. Pemeliharaan Allah dalam hal kebutuhan hidup juga mengajarkan kita tentang ketergantungan yang penuh kepadanya. Ketika kita bersandar pada pemeliharaannya, kita dibebaskan dari kekhawatiran duniawi yang seringkali membebani hidup kita. Sebaliknya, kita diajak untuk hidup dengan iman, percaya bahwa Allah akan mencukupi segala sesuatu yang kita perlukan untuk menjalani kehidupan sebagai murid Kristus, bahkan di masa yang penuh ketidakpastian. Sebagai orang percaya, kita diundang untuk hidup dengan pengharapan yang teguh dalam janji-janji Allah. Kita tahu bahwa dunia ini akan terus berubah dan akan terus menghadapi berbagai krisis,
tetapi pemeliharaan Allah tetap atas kita. Seperti yang ditegaskan dalam Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kesetiaan Kristus yang tidak pernah berubah ini adalah dasar dari pemeliharaan Allah yang sempurna bagi umatnya. Pemeliharaan Allah tidak hanya bersifat pasif, tetapi aktif, mengarahkan kita untuk hidup setia kepadanya. Untuk kita menyadari bahwa Allah selalu menyertai dan mencukupi kebutuhan kita. Kita didorong untuk hidup dengan ketaatan dan kesetiaan yang lebih besar kepadanya. Sebagai orang percaya, kita tidak perlu khawatir atau takut akan tantangan yang kita hadapi di akhir zaman. Sebaliknya, kita dapat bersandar pada janji pemeliharaan Allah yang sempurna, mengetahui bahwa Dia yang memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kita akan menyelesaikan hingga akhir hari Kristus Yesus di dalam Filipi 1 ayat yang ke-6. Dengan keyakinan ini, kita dapat menjalani hidup dengan kesiagaan yang penuh, siap untuk menghadapi segala sesuatu yang akan datang, karena kita tahu bahwa Allah selalu memelihara dan menyertai kita hingga akhir zaman, walau tidak selalu sama dengan apa yang kita bayangkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini Tuhan. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami Tuhan. Bagaimana pemeliharaan Engkau atas kami umat manusia Tuhan di bumi ini sangat luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk perenungan hari ini. Biarlah kami selalu bersiaga, bersiap-siap Tuhan untuk kedatangan Engkau yang kedua kalinya ke bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini menjadi rema dan kami dapat menjadi terang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.